Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa untuk saudara sekalian. Kalau sudah hidup pada jalan Tuhan, masalah apapun yang mendera engkau tidak akan menenggelamkan engkau. Malahan itu mengantar engkau sampai ke puncak. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini hari ini benar-benar percaya dan yakin, walau kalau mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengantar mereka sampai ke puncak. Dan tidak ada masalah apapun yang dikerjakan oleh iblis yang dapat menenggelamkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 1, kemudian teruskan dengan ayat 41 ayat 1, ayat 41 dan 42. Mari kita baca ayat-ayat ini. Kejadian 41 ayat 1, 41 dan 42. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kemudian ayat 41 dan 42 mengatakan demikian.
Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Haleluya. Mari lihat kepada saya ke sini. Perhatikan jalan hidup dari Yusuf. Modal dia cuma satu. Dia melihat penglihatan daripada Tuhan, bermimpi, kata Alkitab, di mana dia nanti satu kali kelak akan disembah oleh orang. 2 kali dia bermimpi. 1 kali dia bermimpi tentang bintang, bulan, dan matahari yang menyembah dia. Kemudian dia bermimpi tentang tangkai-tangkai gandum yang menyembah dia. Sesudah itu jalan hidupnya apa? 1, dibuang ke sumur. Tujuannya apa saudara sekalian? Supaya Yusuf belajar satu hal, bahwa tidak ada jalan ke depan, tidak ada jalan ke belakang, atau tidak ada pintu ke depan, tidak ada pintu di belakang, tidak ada pintu di samping kanan, di samping kiri, tidak ada pintu di bawah juga, tapi masih ada pintu ke atas. Haleluya. Dia diajar oleh Tuhan. Bukankah dia anak manja saudara sekalian? Tapi dia diajar oleh Tuhan untuk belajar sekarang. Mulai hari ini engkau harus terus memandang ke atas. Dan itu yang dia lakukan. Kedua, dia dijual seperti hewan. Oh kan Pak, pada masa itu memang ada budak belian. Bukan maksud saya. Dia anak Yakub, keturunan orang bebas merdeka. Tapi sekarang dia dijual seperti hewan. Oh saudara sekalian, kalau sudah mengerti seorang budak belian, dia tidak naik kendaraan, tapi dia berjalan kaki dengan dirantai tangannya. Sedih ya. Tadi baru dapat baju baru dari papinya, sekarang sudah jadi kayak hewan. 3, dikhianati orang yang pernah ditolongnya. Oh saudara sekalian, di dunia ini masih penuh dengan apa? Kacang yang lupa akan kulitnya. Dengar baik apa yang saya katakan ya. Di dunia ini masih penuh dengan apa? Dengan air susu dibalas dengan air tuba. Justru di sana kelihatan mental engkau. Kalau engkau membalas yang jahat dengan jahat, engkau bukan anak Tuhan, kata Alkitab ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam khotbah di bukit. Oke. Sesudah itu apa? Dijebloskan ke penjara. Di sana dia tolong orang dan dilupakan oleh juru minuman raja yang dia tafsirkan mimpinya. Haleluya. Berapa tadi? Step 1 adalah dibuang ke sumur. Step 2 dijual seperti hewan. Step ketiga ialah dikhianati oleh orang yang dia tolong. Yang keempat, dilupakan oleh orang yang dia tolong. Tetapi melewati semuanya itu, Yusuf menang. Dengar baik apa yang saya katakan saudara sekalian. Dan ada waktu Tuhan. Mari saudara sekalian rajin menyanyi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Memang kadang-kadang susah kita mengerti. Dengar baik apa yang saya katakan, bila sekarang saudara mengalami hal-hal yang nampak buruk, itu justru yang jalan yang sukar, jalan yang sulit, hal-hal yang nampak buruk itu mendorong saudara naik sampai kemana? Ke puncak. Haleluya. Jadi kemudian setelah 2 tahun kemudian, itu tadi yang terjadi. Ayat yang ke-41 dan 42.
Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri. Dengar baik, ini tidak pernah saudara dengarkan. Dia menjadi Perdana Menteri. Kemudian ayat 43 mengatakan bahwa dia dinaikkan ke dalam kereta kudanya Firaun. Kemudian ada orang yang membawa itu berlari bersama-sama dengan kereta kuda itu dan berteriak, inilah orang yang menjadi penguasa di Mesir. Siapa itu saudara sekalian? Dialah Potifar. Saudara lihat, pembalasan daripada Tuhan kalau saudara tidak balas dendam akan mengerikan betul-betul. Ketika istri Potifar tadi yang mengkhianati Yusuf tadi melihat dari pinggir jalan, maka dia kejang-kejang dan pingsan. Itu pendapat saya begitu. Karena belum lama kan Potifar masih jadi kepala Pamfir. Itu kepala pasukan pengawal Firaun. Jadi soal lihat, kenapa? Karena Yusuf tidak balas dendam. Dengar, yang sudah merencanakan membalas dendam bertobat sekarang. Ya, Tuhan tidak bisa mengangkat engkau kalau engkau balas dendam. Lepaskan semuanya itu seperti Yusuf, dan Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami belajar sesuatu daripada Tuhan hari ini. Sesulit apapun jalan hidup kami, seperti apapun kami dikhianati orang, dilupakan orang. Di luar sana ada begitu banyak orang yang lupa kacang akan kulitnya. Air susu yang kami berikan dibalas dengan air tuba. Tapi jika kami tidak balas dendam, Tuhan akan mengangkat kami sampai ke puncak. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.